Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Saya akan menjelaskan modul perancangan jaringan. Ya, pada pertemuan pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan komunikasi antara kumpulan komputer, printer, dan perangkat lain, atau sering disebut juga node, yang terhubung dalam satu unit, di mana kumpulan komputer dapat berbagi berbagai sumber daya. Berdasarkan jenis jaringan komputer yaitu ada 4. Yang pertama yaitu jaringan area lokal atau LAN. Ini adalah jaringan pribadi di dalam gedung atau kampus yang lebarnya beberapa kilometer. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation di kantor perusahaan atau pabrik untuk berbagi sumber daya dan bertukar informasi. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN, adalah jaringan area luas yang mencakup area di kota, biasanya terdiri dari beberapa jaringan area lokal. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan area luas yang mencakup antar kota atau negara, dibentuk oleh kombinasi 2 atau lebih jaringan menggunakan media komunikasi umum melalui router. Yang keempat ada internet, merupakan jaringan yang sangat kompleks dengan struktur dinamis yang terdiri dari banyak jaringan LAN dan WAN. Untuk dapat terhubung ke jaringan internet, Anda harus melalui Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, pertemuan kedua yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan memakai kabel UTP, fiber optik, ataupun tanpa kabel, yaitu nirkabel, sebagai media transmisi. Dalam hal ini, sangat memungkinkan pemakai bisa berkomunikasi dengan pemakai yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi jaringan bus adalah topologi jaringan yang awalnya digunakan untuk menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan adalah kabel panjang dengan beberapa terminal yang akan dihubungkan ke setiap komputer dan harus diakhiri dengan terminator di ujung kabel. Topologi jaringan ini jarang digunakan di perusahaan atau institusi karena terlalu beresiko. Dimulai dengan resiko tabrakan data yang tinggi. Jika ada perangkat komputer yang rusak, maka jaringan yang tidak dapat langsung berfungsi sampai diperbaiki. Topologi bus memiliki beberapa karakteristik, yaitu biaya pemasangan rendah karena hanya membutuhkan beberapa perangkat, proses instalasi sederhana dan mudah, node yang dihubungkan secara seri pada kabel, dan kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Anda tidak memerlukan hub karena Anda hanya membutuhkan konektor. Jika salah satu perangkat rusak, maka seluruh jaringan bisa down, sehingga tidak memungkinkan semua pengguna untuk berkomunikasi di jaringan. Kelebihan topologi bus ada 3, yaitu sistem topologi yang sangat sederhana, biaya lebih murah dari topologi jaringan lain. Yang ketiga, lebih sedikit kabel yang dibutuhkan. Kekurangannya ada 3 juga, yaitu tidak cocok digunakan saat lalu lintas padat, sulit dipertahankan, koneksi lebih lambat dari topologi lain. Yang kedua ada topologi star. Topologi ini berbentuk seperti bintang dengan hub sebagai media koneksi dengan masing-masing perangkat komputer. Seperti terlihat pada topologi bintang di atas, topologi star umumnya digunakan di laboratorium komputer sekolah. Berikut ini adalah ciri-ciri topologi star. Yang pertama yaitu semakin banyak perangkat pengguna di topologi star yang terhubung di dalam sebuah hub, kinerja jaringan akan menurun. Yang kedua, setiap perangkat pengguna akan berkomunikasi langsung dengan hub. Yang ketiga, topologi star mudah untuk dikembangkan. Yang keempat, jika salah satu perangkat pengguna rusak, jaringan tetap dapat berfungsi dengan normal. Yang kelima, kabel UTP sebagai media transmisi. Kelebihan topologi star yaitu topologi star atau bintang ini nyaman untuk di jaringan.
Yang kedua, topologi star atau bintang ini dengan kegagalan minima. Jika ada peralatan pengguna yang gagal, itu tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Kekurangan topologi star yaitu basis hanya ada satu pada topologi star, yaitu pada perangkat hub. Jika terjadi masalah pada hub, maka akan mempengaruhi semua perangkat pengguna pada topologi star. Biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel untuk menghubungkan dari hub ke perangkat pengguna. Jumlah port hub terbatas. Yang ketiga ada topologi ring, digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar. Untuk beberapa fitur yang digunakan pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Ciri-ciri topologi ring antara lain: 1. Titik-titik dihubungkan secara seri di sepanjang kabel membentuk jaringan cincin. Yang kedua, jenis kabel yang umum digunakan adalah kabel UTP. Yang ketiga, masalah yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu jika salah satu titik rusak, maka semua titik di dalam jaringan tidak dapat berkomunikasi. Yang keempat, paket data dapat mengalir satu arah untuk menghindari konflik. Keuntungan topologi ring ada 4, yaitu 1. Waktu terbaik untuk mengakses data. 2. Data mengalir dalam satu arah untuk meminimalkan tabrakan. Ketiga, kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani secara fleksibel. Yang keempat, dapat melayani traffic big data karena dapat berpindah secara fleksibel. Kekurangan topologi ring yaitu sulit untuk mengkonfigurasi ulang. Yang kedua, menambah atau menghapus komputer dapat mengacaukan jaringan. Yang ketiga, jika salah satu komputer tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah kombinasi dari topologi ring dan topologi star. Dalam kasus topologi mesh, suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain dalam jaringan mesh. Sifat topologi ada 2, yaitu 1. Susunan perangkat pada topologi mesh terhubung satu sama lain. Yang kedua, topologi mesh sulit dipelihara jika banyak perangkat. Keuntungan topologi mesh ada 2, yaitu keuntungan utama dari topologi mesh adalah adanya jalur alternatif. Yang kedua, pemecahan masalah yang mudah. Kekurangan topologi mesh: biaya tinggi untuk topologi mesh. Topologi mesh sulit dipasang dan dirawat jika terjadi kerusakan. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang terhubung ke topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang memudahkan pengelolaan jaringan. Topologi tree atau pohon adalah topologi jaringan yang kompleks karena topologi pohon atau tree sering digunakan dalam sistem jaringan utama. Keuntungan dari topologi pohon atau tree ini ada 2, yaitu pemecahan masalah yang mudah pada topologi pohon. Kedua, mudah untuk retopologi. Kekurangan topologi tree yaitu membutuhkan banyak kabel, sering bertabrakan dan lambat. Jika jaringan pusatnya terganggu, maka jaringan bawahnya juga ikut terganggu. Pertemuan 3 ada protokol jaringan. Sini ada definisi protokol jaringan. Sederhananya, protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, koneksi, dan transfer data melalui komputer dan jaringan. Sistem menentukan aturan yang harus diikuti oleh perangkat pengirim dan penerima agar koneksi jaringan berfungsi. Teknologi protokol juga dapat dilihat sebagai media yang menghubungkan perangkat pengirim dan penerima sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Fitur protokol jaringan. Peran protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam komunikasi dan pertukaran informasi sehingga dapat berjalan dengan akurat dan lancar.
Masih di pertemuan ketiga membahas apa itu ya, masih di pertemuan 3 yaitu apa itu TCP dan apa itu UDP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat jaringan. Melalui TCP, sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan lokal. Dengan menggunakan TCP, pengguna dapat dengan mudah masuk ke komputer lain melalui jaringan, baik itu komputer pertama, komputer kedua, dan seterusnya. Selama berada di dalam jaringan yang sama, tetap dapat terhubung dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna lain yang berada di jaringan yang sama dengan komputer tersebut. Lalu, apa itu UDP? UDP merupakan singkatan dari User Datagram Protocol. Adalah protokol yang mendukung komunikasi yang tidak dapat diandalkan dan tanpa koneksi. UDP juga termasuk dalam protokol lapisan transport TCP/IP karena UDP merupakan protokol yang bekerja tanpa terlebih dahulu membuat koneksi jaringan. Di pertemuan keempat ada pengertian OSI layer, definisi lapisan OSI atau OSI layer ini yaitu OSI-nya adalah Open System Interconnection, adalah standar internasional untuk jaringan yang menjelaskan cara kerja jaringan komputer secara logis. Tujuan dari lapisan OSI atau OSI layer ini, tujuan utamanya dari penggunaan model OSI adalah untuk memahami fungsi dari setiap lapisan yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Setiap lapisan harus dapat berkomunikasi langsung dengan lapisan di atas dan di bawahnya melalui protokol dan standar. Manfaat lapisan OSI meliputi 1. Memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk bekerja sama. Kedua, membuat standarisasi yang dapat digunakan vendor untuk mengurangi kompleksitas desain. Yang ketiga, ada rekayasa modulator. Keempat, kolaborasi antar vendor dan komunikasi yang berbeda teknologi. Yang kelima, memfasilitasi pelatihan online. Prinsip kerja lapisan OSI: ketika data ditransmisikan pada jaringan, data harus melewati 7 lapisan terminal, dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik, dan kemudian pertama melalui lapisan fisik ke aplikasi. Ketika data melewati lapisan dari sisi pengirim, tajuk akan ditambahkan dan sisi penerima, tajuk akan dihapus sesuai dengan lapisannya. Setiap layer memiliki tugas masing-masing untuk membuat data yang akan dikirim mengalir dengan lancar. Lapisan-lapisan OSI layer secara umum atau model OSI layer dibagi menjadi 7 lapisan, antara lain ini dia: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Fungsinya ini: fungsi application menunjang aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Fungsi presentation memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Fungsi session membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Fungsi transport mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Fungsi network menambah alamat jaringan pada paket. Fungsi data link menambah MAC address pada paket. Fungsi physical mengirimkan data melalui media transmisi. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, langsung saja pada pertemuan keempat selanjutnya, yaitu pengenalan mode pengalamatan pada komputer. Mode pengalamatan pada komputer atau mode pengalamatan adalah bagaimana lokasi memori ditentukan dan dialamatkan pada alamat tempat operan akan diambil.
Mode pengalamatan didefinisikan dalam set instruksi dan umumnya terdiri dari opcode dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang diperlukan. Pada pertemuan kelima dan keenam ada perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Yang pertama ada Network Interface Card, NIC card. Ini adalah kartu jaringan yang bertindak sebagai komunikasi antara komputer dan komputer. Sebuah jaringan, umumnya kartu jaringan sudah terintegrasi dengan motherboard komputer, laptop, tetapi juga memiliki kartu yang dihubungkan dengan motherboard. Yang kedua ada konektor. Ini contohnya. Konektor adalah perangkat yang menghubungkan kabel ke adaptor jaringan. Kabel pasangkan dengan konektor untuk terhubung ke adaptor jaringan atau NIC lainnya. Ada beberapa konektor yang biasa digunakan untuk membangun jaringan komputer, antara lain konektor BNC. Konektor jenis ini biasanya digunakan pada kabel koaksial. RJ45. Konektor jenis ini biasanya digunakan dengan jenis kabel STP atau UTP. Konektor serat optik. Jenis konektor ini digunakan untuk berbagai jenis kabel serat optik, topologi bus, star, dan juga ring. Yang ketiga ada hub atau switch. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap PC klien, workstation, server, atau perangkat lain. Switch berfungsi hampir sama dengan hub, tetapi juga memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang keempat ada modem. Ini contohnya, modem adalah modulator demulator, merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya. Yang kelima ada router. Fungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuannya. Yang keenam ada access point. Ini contoh gambarnya. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Dengan access point atau AP, klien wireless bisa dengan cepat mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Yang ketujuh ada crimping tool. Ini contoh gambarnya. Crimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi crimping tool diantaranya digunakan untuk memotong kabel, digunakan untuk melepas kabel, digunakan untuk crimping RJ45. Yang kedelapan ada LAN tester. LAN tester merupakan alat pengetes kabel, tetapi lebih spesifik untuk mengetes kabel LAN atau kabel UTP. Karena bentuk konektornya telah disesuaikan, LAN tester digunakan untuk memeriksa benar atau tidaknya sambungan kabel. Pada pertemuan ke-7, ini pengertian perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh mesin komputer ketika melakukan tugasnya. Perangkat lunak adalah catatan mesin komputer yang menyimpan pesanan dan file serta arsip lainnya untuk memfasilitasi pengoperasian dan pemantauan lalu lintas data dalam struktur jaringan komputer. Contoh perangkat lunak yaitu software system. Perangkat lunak ini bertindak sebagai sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua ada software browser. Seperti namanya, software ini berfungsi sebagai mesin pencari website untuk mendapatkan segala macam informasi secara online. Beberapa diantaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain. Ya, yang ketiga yaitu ada Microsoft Office.
Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat ada point software. Software untuk mengerjakan gambar atau desain. Proses mulai dari membuat gambar hingga mengedit desain dapat dilakukan dengan beberapa software tersebut, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Yang kelima yaitu software antivirus. Software ini digunakan untuk mencegah virus yang dapat merusak sistem agar tidak masuk ke komputer. Perangkat lunak antivirus memainkan peran penting untuk melindungi komputer Anda dari serangan virus saat Anda mengunduh file secara online atau dari USB yang terhubung ke komputer Anda. Contoh perangkat lunak antivirus yaitu Smartdev, FG, Norton, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dalam modul saya. Selebihnya dan sekurang-kurangnya saya mohon maaf.